Baiklah, terima kasih. Selamat siang. Kami dari kelompok 1, saya Siska Reni Siretonga dan rekan saya. Saya Rupus. Deskripsikan atau menjabarkan atau sekaligus mempresentasikan mengenai segmentasi pasar perusahaan Oppo. Pengertian segmentasi sendiri merupakan strategi pemetaan target konsumen berdasarkan karakteristik, kebutuhan, ataupun perilakunya agar perusahaan mampu mengenali kelompok konsumen tersebut dengan lebih baik. Bisa dikatakan melalui segmentasi pasar ini, perusahaan dapat mengetahui target konsumen mana yang tepat untuk bisnisnya. Dengan demikian, bisnis diharapkan bisa memberikan hasil secara optimal dan memiliki efektivitas pemesanan yang tinggi. Begitu juga dengan perusahaan Oppo, di mana segmentasi pasar Oppo ini sangat bisa terbilang sudah luas. Di sini tuh kami akan menjelaskan segmentasi pasar Oppo berdasarkan segmentasi perilaku, segmentasi demografis, segmentasi psikografis, dan segmentasi geografis. Oke, segmentasi perilaku. Di sini akan membuat target Oppo itu bagi kaum muda yang suka berselfie, terutama cewek-cewek. Nah, kita tahu kalau cewek itu suka berselfie. Apalagi sekarang punya sosmed, TikTok kan, jadi mereka itu pasti lebih beraktif di sosial media. Yang kedua, lebih mementingkan kualitas kamera tapi harga terjangkau. Nah, ini bagus dibandingkan iPhone yang memang ya kameranya bagus dan harganya pun fantastis. Jadi di sini bagi kaum yang suka berselfie tapi tidak memiliki budget lebih, jadi HP Oppo ini dengan kualitas kameranya itu sangat terbantu. Nah, respon terhadap kamera Oppo juga dianggap bagus secara wanita-wanita kan suka yang wajahnya bersih putih. Nah, kamera Oppo itu seperti itu dibandingkan kamera iPhone yang lebih ke efek, kameranya itu lebih coklat dan efek barat-barat lah singkat. Kalau untuk kamera Oppo ini kan lebih ke Asia putih. Nah, dan tambahan juga untuk segmentasi perilaku ini, perusahaan Oppo melihat kaum muda ini kan lebih suka dari segi BA-nya, brand ambassador-nya nih. Nah kan aku pernah lihat di sebuah komentar, dia mungkin menyukai, tidak, seperti misalkan Kaisang, putranya Presiden Jokowi. Jadi dia itu disuruh untuk promosiin sebuah produk sabun mandi dan apalah. Setelah itu di komen-komen, padahal dia tidak melakukan promosi secara baik, namun mungkin karena kayak Kaisang ini membuat ketertarikan, membuat para followersnya itu tertarik dengan dia. Bahkan para komentator mengatakan kalau Kaisang yang promosi pasti aku beli, seperti itu. Nah, di sini tuh Oppo juga melakukan hal seperti itu karena dia melihat perilaku daripada konsumen itu yang menarik perhatiannya adalah brand ambassador atau artis yang memang terkenal. Nah, misalkan nih di Indonesia sendiri, Nicholas Saputra, Siti Island, Isyana Sarasvati, dan Angga. Nah, di Korea juga ada nih, misalkan nih Lee Min Ho. Nah, itu menarik perhatian para konsumen sehingga akan membeli dan akan tertarik pada produk Oppo ini. Begitu. Untuk selanjutnya, segmentasi demografis dijabarkan oleh rekan saya Rufus. Oke, baiklah. Terima kasih, Rizka. Segmentasi demografis itu kita bisa lihat di bawah ini. Yang pertama, remaja khusus wanita. Yang kedua, mahasiswa ataupun guru, anak-anak sekolah.
dan dewasa, karyawan hingga ibu rumah tangga, dari ekonomi atas, bawah hingga menengah. Handphone Oppo ini menargetkan untuk usia muda bagi pria maupun wanita, terutama untuk wanita, karena wanita lebih cenderung suka berselfie, bagi mahasiswa maupun sekolahan dan bahkan guru-guru, misalnya misalnya sesuai dengan produk ini. Untuk segmentasi psikografi, kita bisa lihat di bawah. Yang pertama, gaya hidup, yang tidak terlalu mahal, terjangkau. 2, aktif bersosmed. 3, wanita yang ingin tampil mulus dan cantik berkat bantuan kamera Oppo. Nah, di zaman sekarang ini ada istilah yang penting eksis dulu. Nah, produk handphone ini masih tergolong murah, gaya hidup orang yang low budget tapi butuh eksis dengan keunggulan kamera yang bagus. Cocok untuk target Oppo ini ketertarikan kaum muda-mudi, bahkan yang sudah 30 tahun ke atas, banyak yang suka tiktokan dan selfie sehingga butuh penunjangan kamera dengan low budget. Handphone Oppo ini sesuai untuk memulai sekaligus mendukung aktivitas itu. Selanjutnya, Yang terakhir, segmentasi geografis. Di sini tuh segmentasi geografis target dalam segi geografisnya Oppo ini tuh seluruh Indonesia, perkotaan maupun pedesaan, bisa melalui official store dari Oppo, bisa dari online shop, bahkan ini sudah mencapai ke luar negeri. Yang membawakan konten elektronik baru dan tercanggih yang lebih dari 20 negara, termasuk Amerika Serikat, China, Australia, dan negara-negara lain di Eropa, Timur Tengah, dan Afrika. Kira-kira dan sekian dari presentasi kami. Jika ada pertanyaan atau masukan, dan kami berharap ada masukan. Sekian dan terima kasih.